Silakan ketua kelasnya disiapkan terlebih dahulu. Ya. Belajar dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kabarnya Anda semua sehat? Ada yang tidak hadir? Siapa? Gali. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan dilihat kanan kirinya, depan belakangnya, apakah ada sampah. Jika ada, silakan dibuang terlebih dahulu, ya. Silakan dibuang terlebih dahulu. Sudah tersedia tong sampah kan? Oke, sudah. Sekarang coba dilihat kerapian Ananda semua. Bagi yang laki-laki bajunya masih keluar, silakan dimasukkan terlebih dahulu ya. Anak baik, anak hebat harus disiplin. Harus belajar rapi. Oke? Ganteng-ganteng kan di sini? Jadi harus rapi. Kalau sudah rapi, sudah ganteng, artinya disiplin. Oke, sudah? Baik. Nah, sebelumnya di pertemuan kemarin kita sudah melakukan asesmen diagnostik maupun yang kognitif maupun yang non kognitif. Nah, kemarin Ibu sudah menyampaikan juga bahwa kita akan mempelajari teks deskripsi. Sebelum dimulai, Ibu ingin tahu dulu nih perasaan kalian hari ini bagaimana? Ya, apakah Ananda semua semangat untuk belajar pada siang hari ini? Siap menerima ilmu baru? Siap menerima tantangan baru? Siapa yang membuat Ananda tersenyum pada hari ini? Baik itu ibu, teman, atau kabar gembira lainnya. Siapa kira-kira? Kawan, kenapa membuat bahagia? Oke, ketika Ananda semua sudah memberikan senyum kepada orang lain, baik begitu pun sebaliknya, artinya Ananda semua sudah menyerap energi positif, ya. Energi positif itu akan menjadikan pikiran yang positif dan semangat yang baru. Oke, sehingga Ananda semua bisa menerima dan melakukan hal baru. Nah, silahkan dibuka gadgetnya masing-masing. Ibu ingin mengetahui kesiapan belajar kalian pada hari ini. Sudah siap belum untuk belajar hari ini? Sudah siap belum? Ya. Oke. Kalau sudah siap, Ibu ingin tahu, silakan di-scan QR atau menggunakan link yang Ibu kirim kepada ketua kelasnya. Ibu kasih waktu 2 menit. 2 menit untuk mengerjakan ini ya. Ayo cepat diisi. Ini nama. Diisi namanya ya. Isi nama, kemudian jawab pertanyaannya. Ibu kasih waktu 2 menit. Ada yang sudah selesai? Tidak perlu takut salah benar itu nanti. Yang penting kalian tahu dulu. Ibu ingin tahu kesiapan belajar kalian. Sudah? Sudah tahu nilainya? Sudah, oke. Ada yang dapat 100? Oke. Berarti sudah siap ya? Sudah belajar, gampang kan? Silakan gadgetnya disimpan lagi. Tidak ada yang di atas meja. Nah, di tujuan pembelajaran kali ini kita mempelajari teks deskripsi. Nah, tujuan kali ini Ananda dapat mengidentifikasikan teks deskripsi berbasis kearifan lokal dan mengemukakannya. Ya, itu nanti di LKPD. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu mau ice breaking dulu. Nah, oke, di sini ice breakingnya Ananda mengucapkan warnanya, bukan kata. Bisa? Nah, coba lihat lagi ya. Ingat, warna bukan kata. Warna ya. Harus fokus.
berarti sudah fokus ya. Nah, berdasarkan materi yang akan kita lakukan pada hari ini, Ibu ingin bertanya dulu. Ananda semua pasti punya benda-benda kesayangan nggak? Ya. Apa salah satunya? Contoh? Cincin. Apa lagi? Apa? HP. Oke. Pernah nggak bercerita tentang benda-benda kesayangan kepada teman? Kepada ibu? Pernah? Pernah. Oke. Pasti menjelaskan kenapa suka, ya kan? Kenapa sayang. Nah, seperti itu kita menceritakan benda-benda kesayangan kita, artinya mendeskripsikan ya bahwa kenapa suka. Apa sih itu teks deskripsi? Kalau belum ada yang tahu, perhatikan video berikut ya. Aku adalah tumbuhan. Batangku berduri. Daunku berisi pada bagian kaki. Bungaku ada yang berwarna merah, putih, kuning, dan yang lainnya. Bungaku harum juga loh baunya. Ada kotak-kotak. Apa yang aku maksud? Apa kira-kira? Kelihatan? Oke, contoh yang lain. Tahu ini apa? Apa? Rendang berasal dari mana? Coba ada yang bisa nggak mendeskripsikan beberapa kalimat dari gambar berikut? Ayo, ada yang bisa? Baik dari segi warna, dari segi rasa, bentuk. Coba, ayo belajar berani. Gak apa-apa. Ayo. Aku adalah sebuah makanan khas Padang. Rasaku gurih, sedikit pedas. Aku terbuat dari daging. Coraknya? Warnanya coklat. Terus itu aja. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu dong untuk temennya. Berarti sudah paham ya. Oke, nah kira-kira dapat kita simpulkan apa sih itu pengertian teks deskripsi? Ada yang bisa lagi? Jadi apa intinya itu teks deskripsi? Ada yang bisa? Ayo tunjuk tangan. Oke. Apa itu teks deskripsi, nak? Teks deskripsi adalah teks yang menjelaskan suatu benda dalam secara detail tanpa melibatkan opini. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu dong untuk temennya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan menurut pendapat yang lain? Ada? Oke, kita simpulkan sama-sama ya. Jadi teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan atau menguraikan suatu objek secara detail tanpa melibatkan opini. Ya, bagus. Nah, apakah kita mendeskripsikan itu hanya tentang suatu benda? Apa saja kira-kira yang bisa? Perasa? Hewan, apa lagi? Tumbuhan. Barang. Apa? Perjalanan tempat wisata, bisa ya? Oke, kalau tempat wisata misalnya daerah Riau apa sih? Apa? Tempat wisata, misalnya Putri Kacamayang, tempat wisata kan? Apalagi? Alamayang. Kalau di Sumatera Barat apa? Harau, pantai, apa? Pulau Mandeh, gunung, apalagi? Jam Gadang. Harau, oke. Berarti Anda semua sudah tahu ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini pengertiannya. Ya, kita sebutkan tadi. Teks yang berfungsi menggambarkan atau menguraikan suatu objek
tempat atau suatu kejadian secara detail. Ya, menurut KBBI itu menggambarkan atau memaparkan dengan kata-kata secara jelas. Ada yang tahu nggak tujuan dari teks deskripsi apa? Ada yang tahu? Kakak? Sini ya, maju. Oke. Tujuan teks deskripsi untuk menjelaskan suatu objek atau benda secara detail, Bu, agar pembaca bisa mengetahui objek itu tersebut. Oh iya, bagus. Tepuk tangan dulu dong. Berarti paham ya? Oke, kita lihat nih pengertiannya. Tujuan dari teks deskripsi ya, untuk menggambarkan suatu objek, baik itu dengan pengamatan dengan cita sifat ya, atau corak dengan mengandalkan panca indera, seolah-olah di mana pendengar itu seolah-olah ikut ke dalam apa yang kita ceritakan ya. Nah, apa sih ciri-cirinya? Oke, ciri-cirinya ada 3. Objektif, detail, penggunaan indera. Oke, penggunaan indera ada berapa? Ada 5, apa saja? Penglihatan, pengucapan, pendengaran, perabaan. Oke, pendengaran apa contohnya? Telinga. Pengucapan? Lidah. Terus penglihatan mata. Perabaan? Fisik. Oke, satu lagi? Ciuman hidung. Kalau contoh kalimatnya penglihatan apa nih? Saya melihat suatu benda berwarna hijau. Oke, kalau indera penciuman apa? Oke, saya mencium opor ayam. Apa lagi? Mencium bau durian. Wanginya bagaimana? Apakah bau? Sedap? Sedap. Oke. Kalau perabaan apa? Ini ya, perabaan secara fisik. Oke. Kemudian pendengaran, apa nih contohnya? Kalimat. Satu-satu, tunjuk tangan. Apa? Oke, saya mendengarkan adik yang saya mendengarkan si baru. Ada lagi? Oke, saya mendengar ibu menjelaskan. Contoh kalimatnya misalnya seperti ini. Aura sedang berada di pantai mendengarkan gemuruh ombak yang kian datang. Mendengarkan nggak? Dengar. Dari suara ombak. Oke. Nah, contoh ciri teks deskripsi objektif itu secara objek ya, tidak melibatkan opini. Artinya apa? Apa adanya dari suatu objek itu. Contoh, ini apa? Kotak pensil ya, berbentuk persegi panjang. Jadi kalau menjelaskan, mendeskripsikan kepada orang lain ya apa adanya secara objek ini. Jangan berbentuk persegi panjang tapi kita menjelaskan bahwa ini bentuk bulat. Objektif tidak? Tidak. Oke. Secara detail, detailnya apa? Dari segi warna. Ya kan? Coraknya polkadot, bulat berwarna putih. Jangan menjelaskan berwarna merah. Sesuai tidak? Tidak kan? Oke, itu perbedaannya. Objektif dan detail. Tahu perbedaannya? Tahu. Apa? Kalau objek? Apa? Oke. Terperinci. Oke, betul sekali. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kita lanjut. Nah, menemukan kata baru atau tidak populer pada teks deskripsi. Di mana dalam suatu teks deskripsi itu pasti menggunakan misalnya kiasan ya, atau menggunakan kata-kata yang sekiranya Ananda tidak tahu apa sih artinya. Coba dibacakan yang paling ujung, Nak. Baca kalimatnya, kelihatan tidak? Ya, baca yang keras. Kalimat itu aja.
Coba. Pemandangan pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu kurang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap hari, setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Oke, sungguh elok. Ada yang tahu elok itu apa? Cantik, bagus. Nah, di sini kata tidak populernya ada gempuran, gradasi, kombinasi. Ya, gempuran. Apa itu gempuran? Hantaman. Nah, kalau menurut KBBI itu adalah gempuran ya, hantaman tadi. Kalau kombinasi apa? Percampuran. Nah, nanti akan Ibu bagikan LKPD-nya di mana Ananda ketika menemukan kata tidak populer atau tidak tahu maknanya, Ananda dapat mencari di KBBI. Nanti Ibu ajarin cara mencari KBBI-nya gimana. Oke, bisa? Oke, bisa. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Paham? Paham. Baik, jika paham, silakan berkelompok berdasarkan kelompok yang sudah Ibu bagi ya. Nama kelompoknya jangan lupa dibuat ya. Oke, silakan nama kelompoknya jangan lupa dibuat. Ya, kerjakan masing-masing. Kalau ada yang sekiranya sulit atau ingin yang ditanyakan, silakan bertanya kepada Ibu. Dibagi tugas ya, kan ada 5 soal, jadi masing-masing memegang 1 soal. Ya. Nanti yang copot di sini aja ya. Ayo punya tanggung jawab masing-masing, 1 orang memegang 1 soal. Ya. Ibu kasih waktu 20 menit. Oke? Ibu kasih waktu 20 menit. Masing-masing punya tanggung jawabnya ya. 1 orang megang 1 soal. Kalau ada yang susah atau sulit ditanyain ya sama Ibu. Ada yang sulit nggak kira-kira? Kelompok berapa nak? Kelompok 5, ada yang sulit? Tanya ya. Oke, aman? Mantap. Yang di belakang ada yang sulit? Ya, aman ya? Oke. Sudah nomor berapa? Ayo, waktu terus berjalan 15 menit lagi. Iya. Enggak dong, harus selain dari itu kan contoh. Oke. Lebih dari 5 juga boleh, kalau kalian menemukannya. Ada. Kalau misalkan sudah ketemu, nah temannya mencari di KBBI, bisa nggak cara mencarinya gimana? Tahu sudah? Iya. Coba buka KBBI. Tahu nggak apa artinya KBBI? Oke, mantap. Pintar anak Ibu ya. Ini sudah nomor berapa? Oke. Yang nomor 5 paham nggak gimana? Coba. Ya. Nomor berapa? Identifikasi. Nah, ciri-cirinya tadi ada berapa? Ada 3, apa saja?
Objektif. Oke, berarti kalau ada 3, identifikasi berarti ada 3. Coba tandain di mana? Kalau misalkan banyak, ditandain aja nggak apa-apa. Di garis bawahi atau diwarnain juga boleh. Nggak apa-apa, jangan dihapus. Tapi harus tahu ya di teksnya yang mana. Oke. Ya, nanti dibuat di sampingnya di situ misal objektif, kemudian atau detailnya. Oke, cirinya misalkan penciuman, perabaan yang mana. Oke, paham ya? Oke. Oke, kelompok ini ada yang susah. Nomor berapa? Nomor 3. Oke. Kalau panjang, ciri-cirinya ditandain aja di teksnya. Boleh. Ya, garis bawahi sama dibuat di sampingnya nanti apakah dia objektif, detail atau panca indera. Panca indera di bagian mana? Oke. Bisa? Ciri-cirinya ada berapa? Ada berapa ciri-cirinya, masih ingat nggak tadi? Ada 3. Objektif, detail, panca indera. Oke, nanti ditandain di sini. Ditulis apakah dia objektif, detail. Kalau panca indera dia masuk penglihatan kah, penciuman kah, perabaan kah, gitu ya. Tandain. Oke, paham? 1 menit lagi. 1. Oke. Oke, sudah selesai? Sudah? Kelompok berapa yang sudah? Oke. Oke, silakan maju dulu nak. Maju. Teksnya apa? Dapat teksnya apa? Boluk Mojo. Oke, maju. Maju. Ini beda teksnya. Beda. Ayo maju. Maju. Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Teks deskripsi menurut kelompok Anda. Teks deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. 2. Topik apa? Apa topik utama yang terdapat pada teks tersebut? Boluk Kemojo. Temukan 5 kata yang tidak populer pada teks deskripsi tersebut dan tuliskan arti kata yang ditemukan. 1. Favorit, yaitu sesuatu yang disukai. 2. Kreativitas, yaitu kemampuan untuk menciptakan suatu hal. 3. Aroma, yaitu bau-bau yang harum. 4. Khas, yaitu berbeda dari yang lain. 5. Kuliner, yaitu hal yang berhubungan dengan masakan atau lauk pauk yang telah diolah. Apakah ada yang ingin bertanya sebelum kami kembali? Atau menanggapi ya, ada yang jawabannya berbeda, yang sama Boluk Kemojo. Oke, kelompok berapa? Kelompok 6. Oke, silakan kelompok 6 menanggapi. Boleh dipinjam? Perkenalkan, nama saya Pripta Raditya dari kelompok 6. Kami mempunyai jawaban yang berbeda dari nomor 5. Aroma, bau-bauan yang harum. Favorit, kesayangan, sesuatu yang dijadikan pujaan. Warisan, sesuatu yang diwariskan. Produk, barang atau jasa yang dibuat. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 4 sama kelompok. Mau maju? Oke. Silakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Candi Muara Takus. Nomor 3. Identifikasilah teks deskripsi tersebut berdasarkan ciri-cirinya. Untuk yang objektif berfokus kepada Candi Muara Takus, ya. jejak sejarah dan kejayaan di tanah Riau. Yang kedua yaitu detail. Detail yaitu ciri-cirinya, yaitu situs candi tertua di Sumatera, terletak di Desa Muara Takus, Kecamatan 13 Koto, Kabupaten Kampar, Riau. Bangunan utamanya sebuah stupa yang besar berbentuk menara yang sebagian besar terbuat dari batu bata dan sebagian kecil batu pasir kuning. Tangan dulu kelompok 3. Ada yang mau bertanya lagi? Kelompok 2 akan mempresentasikan tentang keripik sanjay. Sila teks deskripsi tersebut berdasarkan ciri-cirinya. Objek dari teks tersebut adalah keripik sanjay. Detailnya adalah keripik sanjay hadir dalam 2 varian utama, yaitu putih polos dan balado. Varian putih polos menawarkan rasa gurih alami singkong yang digoreng. Sementara varian balado dibalut dengan bumbu pedas khas Minang yang terbuat dari cabai giling,
bawang merah, bawang putih, dan rempah-rempah lainnya. Tekstur pada keripik sanjay terletak pada bentuknya yang tipis dan renyah, serta rasa gurih yang terpadu sempurna. Berarti jenis yang beragam. Yang keempat ada eksis yang berarti populer. Yang kelima ada kuliner yaitu sesuatu yang berhubungan dengan masakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, bertanya menanggapi. Oke, bertanya dulu. Kakak silakan. Perkenalkan, saya Ahmad Ghazel Benzema dari kelompok 1. Saya ingin bertanya tentang apa yang membuat keripik sanjay menjadi salah satu oleh-oleh wajib bagi wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Barat. Saya akan menjawab pertanyaan dari Gozael. Alasan keripik sanjay menjadi populer yaitu sensasi pedasnya bukan hanya membakar lidah, tetapi juga memberikan sensasi ketagihan yang membuat penikmatnya ingin terus mencicipi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong, kelompok. Oke. Terima kasih yang sudah presentasi, menanggapi atau memberikan jawaban yang berbeda ya. Oke, berarti di sini ada berapa tema atau berapa teks? 3. Ada apa saja? Boluk Mojo, Candi Muara Takus, Sanjay. Nah, Bolukemojo itu asalnya dari mana sih? Dari Riau. Apakah termasuk bagian dari oleh-oleh khas Riau? Termasuk. Dapat disimpulkan bahwa teks deskripsi apa tadi? Teks yang menggambarkan. Teks. Ciri-cirinya apa saja tadi? Objektif dan baca ini. Apa itu objektif? Tidak melibatkan ini. Terus sesuai apa adanya. Oke, secara terperinci. Panca indera. Ada yang ingin ditanyakan? Yakin? Yakin. Oke, berarti kalau pertemuan besok ibu tanya masih ingat ya? Oke, sekarang kita refleksi ya. Apa yang telah Ananda pahami setelah melakukan pada materi ini? Apa yang sudah dipahami? Pengertian teks deskripsinya, tujuannya, terus tujuannya, ciri-ciri. Oke, apa kalian sudah menguasai semua? Belum? Sedikit? Oke, bagian mana kira-kira yang sulit? Masih sulit membedakan objektif dan detail. Oke, ibu ingin bertanya dulu nih. Siapa yang bisa menjelaskan kepada temannya sebelum ibu menjelaskan apa perbedaan objektif dan detail? Ada yang bisa menjelaskan kepada temannya? Silakan tunjuk tangan, dijelaskan. Kalau objektif itu berdasarkan fakta dan tidak melibatkan opini. Kalau misalnya detail itu berisi informasi yang terperinci. Paham? Oke, perbedaan objektif dan detail. Kalau misalkan objektif, sampai sini paham? Ada kesulitan lain? Tidak? Oke, baik. Untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi struktur dan kebahasaan. Silahkan dibaca terlebih dahulu di buku LKS maupun buku cetaknya ya. Tarik nafas. Tarik nafas, buang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hati-hati di jalan ya. Semoga Ananda sampai tujuan. Tetap jaga kesehatan.